ini kita rencananya mau ngapain ya? Ngobrol-ngobrol aja sih paling. Emang lagi ada apa nih? Mungkin gue mulai dulu kali ya. Kemarin gue dikasih tugas tentang sejarah cukup menarik sih, tentang tantangan yang harus dilalui Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dan pengakuan dari negara lain. Oh iya, ada kayak gitu emangnya. Gimana ceritanya? Sebenarnya apa sih upaya yang dilakukan Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan Indonesia? Yang pertama tuh ada pertempuran fisik pasca proklamasi kemerdekaan, seperti pertempuran Surabaya, pertempuran Ambarawa, pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, serangan umum 1 Maret di Yogyakarta. Untuk pertempuran dalam bentuk diplomasi ada perundingan Renville, perundingan Rumproyen, konferensi meja bundar. Selain memperjuangkan kemerdekaannya, Indonesia juga harus mendapatkan pengakuan internasional untuk menjadi suatu negara. Mesir adalah negara pertama yang mengakui Indonesia sebagai negara. Namun pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Mesir tak semerta-merta berjalan dengan mulus tanpa ada suatu halangan. Tapi ada aksi demonstrasi besar-besaran sempat digelar oleh pemuda serta mahasiswa di Mesir. Setelah itu, kedutaan Belanda menghubungi Kementerian Luar Negeri Mesir supaya menghentikan unjuk rasa mahasiswa Indonesia dan Mesir. Setelah pertemuan Panitia Pusat Pembela Kemerdekaan Indonesia tersebut, pemerintah akan mengikuti pendapat Salahuddin Pasha yang dihormati Kementerian Luar Negeri Mesir, dan akhirnya Indonesia mendapatkan pengakuan internasional dari Mesir. Dan yang terakhir, tantangan diplomasi pada masa kini adalah munculnya masalah yang semakin kompleks yang tidak pernah terjadi di masa sebelumnya, yang lebih sulit diselesaikan lewat diplomasi seperti pandemi dan perkembangan iptek yang sangat cepat. Pas banget deh, gue juga ada berita terkait kemerdekaan itu. Kalian setuju nggak sih kalau sebenarnya sekarang kita juga masih megang tanggung jawab untuk menjaga kemerdekaan? Loh, emangnya kita masih megang tanggung jawab apaan tuh? Nah, seperti yang kalian bisa lihat, di sini itu ada ngejelasin kalau dulu bentuk ancaman itu antara lain ada separatisme, masuk ke paham lain, atau bahkan adu domba. Sedangkan saat ini tuh kita ngalamin banget kurang toleransi, korupsi, terorisme, bahkan kesenjangan ekonomi. Ini tuh dua tokoh masa lalu, Sultan Hamengkubuwono ke-9, lewat serangan umum 1 Maret 1949 yang membuktikan RI itu masih ada. Dan di kanan ada Frans Kaisiepo pada tahun 1948 itu dengan memimpin perlawanan rakyat biak melawan pemerintah kolonial Belanda, serta menolak menjadi ketua delegasi Netherlands New Guinea ke KMB nih negara Belanda. Pada masa perebutan Papua oleh Indonesia dan Belanda di tahun 1964, Frans Kaisiepo membantu para pejuang Indonesia dalam operasi Trikora. Ia juga mendirikan Partai Irian Sebagian Indonesia atau ISI yang menuntut integrasi Papua ke NKRI. Nah, peran kita saat ini dalam menjaga keutuhan bangsa itu bisa banget kita lakuin dengan Cita Tanah Air. Cita Tanah Air itu apa sih? Kita bisa menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadi pencemaran lingkungan, mengelola kekayaan alam dan menjaga ekosistem guna meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat, dan juga bisa banget lewat rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan dan berbagai disiplin untuk diabadikan negara. Selain itu, kita juga bisa rela berkorban, menjalin persahabatan antar suku, memakai produk-produk lokal, mematuhi norma-norma, dan yang pastinya mengibarkan bendera merah putih. Tapi keren juga ya kalau kita lihat ke belakang gitu, sekarang Indonesia udah ngelewatin banyak banget perkembangan. Salah satu hal yang gue suka banget dari Indonesia itu multikulturalismenya sih. Multikulturalisme itu apaan ya? Kayaknya gue baru pertama kali dengar. Jadi multikulturalisme itu paham yang menjunjung hak dan kesempatan bagi kaum minoritas dengan budaya berbeda dari mayoritas supaya tetap bisa merasa keadilan. Contohnya ada cerita Kimbap Family. Jadi ini keluarga yang terdiri dari suami istri dari Indonesia dan Korea Selatan. Nah, supaya tidak terpisah dengan budaya asli mereka, keluarga tersebut membuat video di YouTube yang menceritakan kehidupan sehari-hari mereka. Karena video itu laku dan banyak orang nonton, mereka tetap membuat video-video seperti itu. Tapi kan karena mereka membuat video yang di-upload ke YouTube untuk menjaga keamanan keluarga mereka dan terutama anak-anak mereka, sebelum video tersebut di-upload ke YouTube,
diperiksa konten apa saja yang dimasukkan ke dalam video tersebut. Berikutnya, kaitan multikulturalisme dengan nilai Kristiani yang ada di Alkitab, ada beberapa contohnya, seperti salah satunya Matius 19 ayat 21-28, yang berisi Yesus membantu seorang wanita meskipun dia itu orang Kanaan. Si Yesus membantu wanita tersebut karena anaknya sedang kerasukan pada saat itu. Menurut nilai Kristiani, kita juga harus toleransi pada orang-orang yang berbeda. Kita tidak boleh mendiskriminasi mereka karena perbedaan yang mereka miliki. Jadi, di era digitalisasi ini, semua kegiatan hidup sudah dipermudah teknologi. Dengan semakin mudahnya menggunakan teknologi karena digitalisasi, ada saja orang yang tidak mau menggunakan teknologi secara tanggung jawab, seperti melakukan rasisme dan radikalisme di era digitalisasi. Karena itu kita sebagai masyarakat harus saling menyamaratakan dan tidak menganggap perbedaan kebudayaan sebagai hal negatif. Sebaliknya kita harus menganggapnya sebagai hal yang positif. Wah, seru banget ya. Tapi ngomong-ngomong soal multikulturalisme, ada banyak banget kan jati diri yang berbeda dari tiap bangsa. Salah satunya tuh penggunaan produk lokal nggak sih pastinya? BTW ngomongin produk lokal jadi ingat EcoPrint nggak sih? EcoPrint. Kurang tahu sih gue, itu kayaknya nggak pernah bikin juga. Emang apaan sih EcoPrint? Nah, EcoPrint itu adalah teknik memberi warna dan corak pada kain, kulit, atau bahan lainnya dengan menggunakan bahan alami. Bahan alami yang digunakan dalam EcoPrint itu bisa berasal dari tanaman yang meliputi beragam jenis daun, bunga, kayu, atau bagian tanaman lainnya yang memiliki corak dan warna yang khas. Nah, ini kita bisa lihat dari cara-cara pembuatan EcoPrint. Yang pertama itu kita harus siapin bahannya terlebih dahulu. Bahannya itu kita bisa lihat terdiri dari tote bag putih polos, air tawas, ulekan, talenan, dan juga ada daun. Lalu kita masuk nih ke dalam cara pembuatannya. Yang pertama kita taruh dulu daun yang sudah kita siapkan di atas talenan. Susun daun sekreatif mungkin dan pastikan bagian daun yang berwarna lebih pekat itu menghadap ke atas. Lalu di tengah-tengah dari tote bag itu jangan lupa kita buat letakin plastik yang berukuran sama dengan ukuran tote bag-nya. Hal ini itu berguna supaya warna dari daun yang dipalu tidak tembus hingga ke dalam tasnya. Setelah itu, supaya tas tidak bergerak saat dipalu, sebaiknya tas tersebut itu ditempel ke talenan atau ke alas menggunakan selotip, supaya nggak gerak-gerak nantinya. Lalu setelah itu, mulailah memalut tasnya agar warna daun bisa keluar. Setelah warna daun sudah keluar dan tercetak di tas, cabut daun yang tertempel di tas, lalu jemur supaya kering. Setelah sudah dijemur sampai kering, masukkan tasnya ke dalam air laut selama beberapa detik, kemudian angkat dan jemur lagi sampai kering. Dan tas itu juga sudah bisa kita gunakan. Lalu kita juga bisa temuin tote bag-nya itu di toko kita yang bernama Ecolife. Dan di Ecolife ini kita juga bisa temuin di Shopee, Tokopedia, atau TikTok. Di situ kita menjual yang namanya Papaya Tote, di mana kita itu bisa customize your own Ecolife tote bag ya, yang dijual seharga 80.000. Nah, nanti dari sini tuh kalian bakalan dapat tote bag putih polos, daun-daunan, lalu kalian juga bakalan dapat seperti palu kayu kecil. Wah, keren juga ya. Nggak pernah kepikiran daun bisa dipalu, terus keluar warna ya, sampai jadi produk yang memiliki nilai jual gitu. Iya, sama banget. Gue juga mikir gitu. Tapi disesuaikan sama kondisi sekarang, kayaknya bener banget gak sih promosi dan penjualan lewat e-commerce itu bener-bener ngedukung banyak small businesses yang mungkin aja baru mulai. Iya, setuju banget sih. Biasanya emang e-commerce yang paling sering lu pakai apa deh, Lau? Kalau gue pribadi sih paling suka pakai Shopee. Kenapa tuh? Nah, jadi yang pertama ada bentuk. Nah, bentuknya itu pengimporan barang dari luar negeri ke Indonesia menggunakan Shopee. Jadi itu melalui Shopee ini kita bisa membeli banyak produk dari Singapura, Malaysia, maupun China yang lebih mudah buat dibeli sama masyarakat Indonesia. Nah, terus ada manfaatnya juga nih buat perdagangan internasional. Yang pertama itu tersedia di berbagai negara yang berarti memudahkan pembeli buat mengakses produk impor.
Terus barang yang disediakan itu lengkap banget, bahkan ada banyak barang yang unik atau biasanya tuh susah buat didapetin, tapi bakalan gampang banget buat dicari di Shopee. Sama yang terakhir, harganya itu relatif murah dibandingin sama yang dijual offline, karena kan membeli barang online nggak butuh tempat buat sewa. Bahkan terkadang tuh pas lagi beli barang dari Shopee, kita bisa langsung membeli dari pengrajin aslinya tanpa adanya perantara loh. Nah, terus ini ada kebijakan serta dampak kebijakan dari segi ekonomi internasional Shopee. Yang pertama itu, Shopee udah memberhentikan penjualan 13 produk impor dengan tujuan melindungi UMKM, terus juga penjualan dari luar negeri, kayak dari China belum bisa dijual lagi sekarang buat mendukung UMKM Indonesia. Sama Shopee juga berkomitmen buat membantu para pelaku UMKM dengan meningkatkan ekspor Indonesia melalui program ekspor kreasi Nusantara yang bertajuk dari lokal untuk global. Wah, ternyata emang kebijakannya keren-keren banget ya. Tapi ngomongin e-commerce kayak Shopee gitu, sadar nggak sih ngomongin ke arah digital, di mana banyak orang itu jadi berpusat di tech. Era digital, familiar banget deh gue. Sering dengar tapi kurang paham gitu. Emang sebenarnya apa sih Kezia era digital itu? Nah, saat ini itu kan kita berada di tengah era digital, di mana penggunaan internet itu lebih dari sebatas solusi mencari informasi, namun juga menjadi pusat keseharian manusia. Nah, hal ini itu juga terlihat dari perwujudan digital 4.0 yang merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dalam bidang-bidang produksi dan industri. Lalu, apa sih perubahan konkret yang bisa kita lihat dari perkembangan industri ini? Seperti penjelasan sebelumnya, bahwa salah satu hal yang menjadi pusat perubahan itu kan adalah teknologi. Maka dari itu, contoh dari majunya iptek itu seperti penggunaan robot, di mana dinamakan AI atau Artificial Intelligence, yang membuka sangat banyak kemungkinan untuk digunakan dalam keseharian manusia. Nah, perkembangan iptek yang sangat cepat itu tanpa bisa dipungkiri membawa beberapa dampak negatif yang mengkhawatirkan, seperti pelanggaran hak cipta, banyak karya yang diperjualbelikan secara tidak sah dalam dunia maya. Di era digital ini, perkembangan iptek sudah semakin maju. Hal ini tentunya membawa banyak dampak positif yang dapat memudahkan kehidupan manusia. Namun, kita juga akan merasakan dampak negatif yang dapat muncul akibat perkembangan teknologi. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa ada kejahatan dunia maya seperti pelanggaran hak cipta, cybercrime, penyebaran berita hoax, dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi 4.0 tentunya membawa banyak kemudahan bagi setiap manusia, terutama di masa sekarang. Namun banyak dari kita itu juga sulit atau bahkan tidak menyadari cara untuk menggunakan teknologi dengan bijak. Di balik semua dampak negatif yang dapat terjadi dengan adanya teknologi, ada banyak sekali hal-hal yang dipermudah dengan menggunakan teknologi, terutama di kondisi Indonesia saat ini yang masih harus melawan pandemi COVID-19. Maka dengan itu, kalian harus menggunakan teknologi dengan bijak agar tidak berpengaruh dengan dampak yang negatif. Pemerintah juga menganjurkan agar orang tua dapat mengajarkan anak menggunakan teknologi dengan benar agar tidak terbawa arus yang tidak diinginkan. Wah, ternyata emang seluas itu ya, terus pasti ada sisi positif dan juga negatifnya. Iya benar banget tuh, ada banyak banget sisi positif, kayak contohnya buat menunjang work from home sama pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Oh iya, bener juga. Emang ada apa aja sih aplikasi yang biasa digunain buat WFH sama PJJ? Pada masa pandemi ini, aplikasi Zoom terus-menerus mengalami peningkatan dalam laba dan diprediksi akan terus mengalami peningkatan selama 2021. Hal ini merupakan dampak dari COVID-19 yang mengharuskan seluruh orang untuk tinggal di rumah, sedangkan pekerjaan harus berlanjut. Laba bersih yang dikumpulkan Zoom juga ikut naik drastis. Di sebelah ini adalah data keuntungan Zoom dari tahun 2019 sampai 2021. Jadi sekarang saya akan mencari rata-ratanya. Sebenarnya berapa sih yang diraih Zoom setiap 3 bulannya dari 2019 sampai 2021? Nah, cari-carinya itu total laba dibagi dengan total per 3 bulan, yang dimana total labanya $3.606 juta dan dibagi dengan total per 3 bulan, yaitu 12, jadi rata-ratanya $300,5 juta. Untuk median, kita akan melihat tengah-tengahnya dari 3 tahun tersebut, maka berada pada tahun 2020 Q2,5. Untuk modus, kita tinggal melihat jumlah laba terbanyaknya yang didapatkan Zoom, yaitu 2021 Q4 sebanyak $883 juta. Sekarang saya akan menjelaskan tentang penggunaan peluang dalam sehari-hari. Nah, di bawah ini ada data penggunaan media pembelajaran sekolah di Jakarta Utara. Zoom itu ada 110 sekolah, Teams ada 60 sekolah, Google Meet 45 sekolah, WhatsApp 41 sekolah.
Masuk ke pertanyaan pertama. Jadi di sini kita akan mencari berapa sih peluang sekolah menggunakan Google Meet sebagai media pembelajaran. Baik sekolah yang menggunakan Google Meet itu ada 45 sekolah. Jumlah sekolah yang mengikuti survei kan ada 256 sekolah. Maka peluang sekolah tersebut menggunakan aplikasi Google Meet adalah untuk mencari pertanyaan tersebut. Di bawah ini adalah cara mengerjakan yang dimana sekolah yang menggunakan Google Meet dibagi jumlah sekolah dikalikan dengan 100%. Jadi 45 bagi 256 dikali 100% sama dengan 17,58%. Jadi 17,58% sekolah menggunakan aplikasi Google Meet. Masuk ke pertanyaan kedua, jika sebuah sekolah di Jakarta Utara dipilih secara acak, maka berapakah peluang sekolah tersebut menggunakan Zoom sebagai media pembelajaran? Baik sekolah yang menggunakan Zoom itu ada 110 sekolah, jumlah sekolah yang mengikuti survei ada 256, maka peluang sekolah tersebut menggunakan aplikasi Zoom adalah untuk mencari pertanyaan tersebut. Di bawah ini adalah cara mengerjakan yang dimana banyak sekolah yang menggunakan Zoom dibagi dengan jumlah sekolah yang mengikuti survei dikali 100%. 110 dibagi 256 dikali 100% sama dengan 42,9%. Jadi kemungkinan sekolah yang menggunakan Zoom terpilih itu sebesar 42,9%. Kalau tadi udah dari bidang pendidikan, gue juga ada nih dari bidang pertahanan dan keamanan. Ada teknologi-teknologi terbaru yang sangat membantu di bidang tersebut loh. Bidang Hankam, emang ada ya teknologi yang digunain di bidang itu? Ada dong, ada hukum yang jelas juga pastinya terkait hal tersebut. Di sini kita ambil contoh aja hidden camera. Hidden camera itu seperti yang Anda bisa lihat itu dia kayak kamera kecil gitu yang bisa diumpetin, bisa di sekrup atau di mana-mana. Jadi posisi itu dia sangat kecil dan tidak kelihatan. Nah, hukumnya itu merekam secara diam-diam menggunakan perangkat teknologi tertentu seperti kamera tersembunyi, alat perekam video maupun perekam suara adalah dapat dikategorikan sebagai illegal interception sesuai dengan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Dengan catatan bahwa informasi yang direkam tersebut tidak dimaksudkan untuk publik. Nah, intersepsi ini sendiri itu apa? Intersepsi atau penyadapan dijelaskan dalam pasal 31 ayat 1 UU ITE, yaitu kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. Nah, ancaman yang bisa didapat itu apa sih? Yang pertama dari pasal 31 ayat 2 UU ITE, pidana penjara paling lama 10 tahun, dan atau pasal 47 UU ITE, denda paling banyak 800 juta rupiah. Nah, selain itu ada juga pasal 26 UU ITE yang mengatur tentang hak setiap orang untuk mengajukan gugatan perdata apabila merasa hak pribadi telah dirugikan dari tersebarnya data dari hidden camera ini. Bener banget tuh, apalagi kalau era digital gini biasanya muncul tindakan kejahatan yang ngancam keamanan di internet kayak cybercrime gitu. Iya, cybercrime gue pernah denger deh kayaknya. Itu hubungannya sama era digital gimana emangnya? Nah, jadi era digitalisasi itu suatu kondisi kehidupan atau zaman di mana semua kegiatan itu yang mendukung kehidupan sudah dipermudah sama adanya teknologi. Nah, bisa dikatakan juga kalau misalnya era digital itu hadir buat menggantikan beberapa teknologi masa lalu supaya lebih praktis dan juga modern. Nah, perubahan sosial yang bakalan terjadi di Indonesia itu ada di bidang keamanan dengan menggunakan e-wallet kayak OVO, terus Dana, sama GoPay. Jadi tuh banyak banget kasus uang yang disimpan di e-wallet itu hilang atau dihack bahkan disalahgunain. Hal ini tuh bisa menjadi dampak negatif dari perubahan sosial sistem digitalisasi di bidang keamanan ini. Dan kasus ini tuh merupakan cybercrime. Jadi cybercrime itu sendiri tuh merupakan tindakan kriminal apapun yang terjadi di dalam lingkup dunia maya. Nah, dengan perubahan sosial intensitas, cybercrime ini mungkin banget meningkat. Terus gimana sih persiapan bangsa Indonesia menghadapi perubahan akibat masuk sistem digitalisasi ini? Jadi di bidang keamanan, Indonesia itu udah sangat siap menghadapi digitalisasi seperti dalam kesiapan menggunakan e-wallet, karena e-wallet ini tuh memudahkan bangsa Indonesia dalam melakukan transaksi. Nah, cuman di Indonesia ini keamanan uang di dalam e-wallet masih harus ditingkatkan, karena masih banyak kasus penipuan online yang masih marak terjadi.
ternyata teknologi bisa kita lihat di banyak banget bidangnya. Tapi tadi udah pendidikan, Tenkam. Kalau di kesehatan, kira-kira hubungannya sama era digital ada nggak ya? Juga sih pastinya, kemarin gue nangkep di era digital ini ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari PMS loh. PMS, apa tuh? Nah, cara menghadapi PMS pada era digital. Ciri-ciri dari PMS sendiri ini itu, dia tidak selalu menimbulkan gejala atau hanya bisa menimbulkan gejala ringan. Jadi beberapa orang baru mengetahui dirinya menderita penyakit menular seksual setelah muncul komplikasi atau ketika pasangannya terdiagnosis PMS. Nah, jenis-jenisnya itu ada cukup banyak. Untuk kita sebutin sedikit, ada sifilis, gonore, human papillomavirus atau dikenal HPV, ada infeksi HIV atau human immunodeficiency virus, ada chlamydia. Terus di luar contoh ini ada trichomoniasis, hepatitis B, hepatitis C, tinea cruris, herpes genital, candidiasis, dan juga ada granuloma inguinal. Nah, untuk pengobatan di Indonesia itu menggunakan antibiotik dan konsumsi obat antivirus. Untuk antibiotik untuk menyembuhkan infeksi menular seksual karena bakteri dan parasit, dan untuk obat antivirus itu dapat mengurangi risiko infeksi. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk melindungi dari PMS itu untuk diri sendiri, hindari mengganti-ganti pasangan, memiliki prinsip hidup yang teguh, dan lain-lain. Bisa dilihat dari slide-nya. Terus secara mental sama spiritual itu ada taat pada agama dan memiliki iman yang kuat. Nah, ini dia masuk hubungannya sama era digitalisasi. Antara lain jauhi pornografi yang sekarang di era digitalisasi itu sangat mudah diakses lewat internet, itu harus dijauhi. Juga bisa memilih teman dalam pergaulan agar tidak mengikuti teman yang salah, menggunakan internet untuk meningkatkan ilmu pengetahuan kita, dan jangan mudah terpengaruh oleh orang di sekitar. Untuk yang berhubungan dengan keluarga itu secara internal dapat memastikan seluruh anggota keluarga paham mengenai PMS agar dapat menghindarinya bersama-sama. Dan lain-lain. Dan untuk yang aspek mental dan spiritual keluarga dapat bersatu dan berdoa untuk kesehatan dan membangun karakter anak agar dapat menjaga dirinya sendiri. Hubungan lagi sama era digitalisasi itu dapat lewat menghindari anggota keluarga dari hoax yang tersebar. Seperti yang kita tahu, salah satu faktor yang sangat mempengaruhi itu hoax-hoax yang biasanya tersebar di grup keluarga, di WA, atau bahkan di internet sangat banyak. Jadi untuk menghindari hal tersebut, dan juga yang pastinya mengawasi tontonan anak. Karena tidak semua tontonan di internet adalah sesuai dengan umurnya. Lalu di lingkungan sekolah, di internal kelas itu dapat menjaga lingkungan kelas dengan bersih, dan berteman dengan orang-orang yang bisa membawa kita ke arah positif. Secara mental dan spiritual itu pihak sekolah mendidik dan memberikan gambaran pengetahuan kepada siswa-siswi mengenai PMS, dan juga menekankan dan mengajarkan nilai-nilai Kristiani kepada siswa-siswi. Di era digitalisasi itu, sekolah dapat turut beserta mencegah PMS dengan cara mengajarkan siswa untuk memanfaatkan digitalisasi untuk hal yang baik, seperti contohnya untuk tidak menonton pornografi, tapi untuk mencari informasi, menunjang pembelajaran, dan lain-lain. Terus sekolah juga bisa memberikan pengajaran mengenai bahaya penggunaan aplikasi kencan yang muncul di era digitalisasi ini, sehingga siswa dapat lebih bijak menggunakan aplikasi digital yang sudah semakin canggih tiap harinya. Nah, untuk pencegahan PMS ini cukup banyak, antara lain kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjaga kesehatan dengan pola makan yang seimbang, aktif dalam klub olahraga, dan lain-lain. Lengkap banget ya penjelasannya. Ternyata emang banyak banget cara yang bisa kita lakukan agar terhindar dari PMS. Tapi tadi bahas era digital gitu, kira-kira udah ada belum ya kota atau negara yang kelihatan udah sangat siap untuk memasuki era digital? Ada sih. Gue juga sempat baca-baca, emang ada kota maupun negara yang memang siap untuk memasuki era digital. Apa tuh contohnya? Contohnya di Jakarta, ada 84,32% warganya telah menggunakan perangkat TIK, dan 73,46%-nya sudah mengakses internet. Juga dari warga Jakarta sudah mulai yang memakai bank digital. Kalau
untuk kesiapan Indonesia untuk menghadapi pasar bebas di era digitalisasi, sayangnya Indonesia masih belum siap untuk menghadapinya. Karena menurut Direktur Eksekutif KUR Indonesia, Henry Saparini, Indonesia masih belum bisa mempersiapkan untuk masyarakat ekonomi ASEAN karena belum melakukan sosialisasi tentang apa itu MMA, belum untuk sosialisasi bagaimana untuk memenangi MMA. Ya ampun, setelah ngomongin tentang berbagai macam materi, jadi kangen balik ke sekolah offline gak sih? Iya nih, benar banget. Jadi ingat masa-masa dulu pas sekolah offline. Sebelum kita selesai, adanya semacam dialog pendek untuk menutup ngobrol-ngobrol kita hari ini. Bayangin aja dulu gimana kalau nanti akhirnya keadaan bisa balik ke normal lagi. First meeting. The story takes place at Knock 5 Penabur, where the students finally get to meet each other again after almost 2 years of studying online. Brandon, Brian, Keisha, Laura, and Arum are classmates. It's been a while since the last time they studied in a school, so it seems like they need a bit of a hand. Good morning, everyone. It has been so long. I know, right? It feels weird to be here. Good morning, everyone. Brandon, that seems heavy. Do you need help carrying it? Hey everyone, thank you for the offer, but I think I'm able to carry this myself. It's so nice to finally see everyone here again, even if we're wearing our mask. I agree. I think the bell is going to ring soon. Let's go to our tables. And that was their first meeting after so long. A lot of things are still in need of adaptation, but it's definitely much better. I think Miss Ernie is struggling with her belongings. I need to go to the toilet. Go give her a hand if you're available. Okay, I will go. Miss Ernie, shall I help you with your belongings? I can help bring your laptops. Oh, Brandon, that would be nice. Thank you. Lunchtime. What are you guys having for lunch? Buying something from the canteen. How about you guys? I brought something from home. Arum, you're going to the canteen? Can you please get me a bottle of water? Of course, I'll make sure to buy it there. Anyone else? Me too, please. Can you buy me a pack of Lay's? No problem. So that's a bottle of water and a pack of Lay's. Laura and Keisha, would you like anything from the canteen? No thanks, Room. We're good. Yes, actually, Keisha, could you pass me that hand sanitizer? This one? Sure. Here you go. After school. Are any of you feeling a bit hungry? Let's grab something to eat. I'm a bit hungry, but isn't restaurants still need to comply with social distancing measures? We won't be able to dine in. Yes, that's true, but the technology has advanced a lot, Rome. We can just order food through Gojek and have it delivered right now. Oh yeah, that's a good idea. Let's order something. Here, I got a 20% off discount coupon from Pizza Hut Delivery. It provides a no-contact delivery too, so it'll be safe. That sounds good. Let's place our orders. So what do you guys want to order? I think I will get the regular tuna melt pizza, but it would be too much for myself. Does anyone want to share with me? Sure, I was about to order the same thing, so let's just share it instead. Oh no, my phone battery is dead. Can someone show me the menu, please? Sure thing. I will lend you my phone after I decide on my food. Food is here. Your food is here. Sir, do you need any help carrying that? There's no need to. I'm still able to carry this myself. Enjoy your food. And that wraps up their long-awaited first meeting in school after months, even years of meeting each other through Zoom. We hope to meet each other again soon. Thank you for watching.
Sekian tugas kolaborasi kami dari kelompok 5. Terima kasih telah menyaksikan. Tuhan memberkati.